Mereka tidak tahu hal paling krusial, tidak tahu memisahkan mana uang pribadi, mana uang untuk usaha. Sebaiknya wirausaha itu tuh dimulai dari sejak dini. Ketika dia sudah punya pemikiran tadi ya, sudah bisa melihat peluang. Jadi kan kunci pertama dia bisa melihat peluang. Nah, jadi kami menseleksi menjadi 10 tim, nah masing-masing mendapatkan 2 juta. Dia rajin mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh dinas tempat. Jumpa lagi di Sareng Untidar, santai bareng Untidar. Kalau kemarin kita sudah mengulik nih ya, mulai dari rektor Untidar, terus ada juga teman-teman dari Untidar yang sudah punya usaha-usaha yang keren. Karena sesuai dengan visi dari Universitas Tidar bahwa kita adalah universitas yang unggul dalam kewirausahaan, maka universitas akan mendukung penuh teman-teman ataupun sivitas akademika semuanya yang punya minat lebih atau punya interesting yang tinggi tentang bagaimana membuat usaha dan juga mengembangkan usahanya. Kalau di episode sebelumnya kita bertemu dengan pemilik usaha dari Good Store, di mana ada mbak-mbak cantik ya yang bisa menjual pakaian dengan omset 100 juta rupiah dalam 1 bulan. Bayangin tuh, masih mahasiswa, cantik, punya pendapatan yang tinggi. Siapa yang nggak mau lah. Juga ada juga teman kita yang punya bisnis dalam mencuci sepatu. Yang mungkin nih kita anggap remeh nih ya, orang cuci sepatu aja cuma gitu doang. Tapi ternyata nih ya, dari cuma ide yang kalian remehkan itu, mereka bisa punya pendapatan yang luar biasa juga. Nah, saat ini mungkin ada beberapa nih ya yang udah nonton Sareng Untidar episode sebelumnya yang terus kalau kita nih yang merasa nggak punya apa-apa nih, nggak punya kemampuan untuk manajemen, nggak punya modal dan sebagainya, bisa nggak sih punya usaha sendiri atau juga mengembangkan usahanya yang sekarang? Nah, kali ini kita kedatangan salah satu dosen yang tentunya mumpuni nih dalam bidang manajemen wirausaha. Selamat pagi Mas Budi Hartono. Ya. Selamat pagi Bu Dani. Oke, nggak usah tegang Mas, santai aja, santai aja. Ini nggak kayak ngajar di kelas nih, ini lebih kayak pendadaran sih sebenarnya. Oke, pendadaran, lebih deg-degan ya Bu. Oke, kali ini kita jumpa lagi dengan Bapak atau Mas dimanggilnya nih? Mas aja kayaknya. Oh Mas ya, aja karena ya. saya masih muda. Oke, Oke, Mas Budi Hartono ini merupakan dosen manajemen dari Fakultas Ekonomi Untidar ya. Betul. Yang sudah menjadi dosen di Untidar semenjak tahun 2019. Betul, jadi tahun sekali. ini tepat sekitar berapa nih? 3 tahun, 4 tahun ya? Sudah 4 tahun. Sudah 4 tahun di Untidar. Tentunya sudah tahu lah ya hiruk pikuk keadaan dari Untidar ya. Sudah mulai terbiasa ya. Sudah mulai terbiasa. Oke, ini karena dari beberapa data yang saya dapatkan nih ya, Mas Budi di sini merupakan ketua gugus kewirausahaan Fakultas Ekonomi. Iya, betul. Mas Budi juga salah satu tim yang tergabung dalam gugus pengembangan web praktik kewirausahaan di Universitas Tidar. Dan ternyata nih ya sebelum ini Mas Budi juga mempunyai kegiatan pendampingan wirausaha di daerah Borobudur. Betul. Ya, bisa diceritain sebentar nih Mas ya, kira-kira untuk pengalaman terakhir nih pendampingan di Borobudur ini seperti apa? Ya, jadi saat itu kebetulan kami tergabung dalam tim pengabdian ya, pengabdian masyarakat dan tema kami memang fokusnya ke dalam manajemen wirausaha. Di mana seperti kita ketahui banyak pelaku usaha itu tuh mereka masih sangat basic sekali dalam pemahaman mereka memanajemen wirausahanya. Jadi salah satunya juga mereka tidak tahu hal paling krusial, tidak tahu memisahkan mana uang pribadi, mana uang untuk usaha. Nah di situ kemarin kami melatih dari sisi keuangannya dulu bertahap sih. Jadi harapannya itu dapat menjadi mitra kami. Nanti kami fokuskan juga di tahun-tahun berikutnya untuk pengembangan SDM-nya seperti itu. Jadi berbicara tentang UMKM, tentang wirausaha memang cukup luas ya, kompleks. Jadi tidak bisa disamaratakan, kita harus fokus ke sisi mana yang bisa kita bantu seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwa sebenarnya semua orang bisa berwirausaha. Betul, bisa. Seperti mungkin ya banyak pedagang kaki lima atau pedagang yang tiap hari kita jumpai nih mau jual nasi kuning, mau jual jus dan sebagainya, itu sudah bisa disebut sebagai wirausaha atau seorang usahawan gitu ya. Tapi di mana mereka masih
istilahnya belum mengenal nih manajemen wirausaha yang baik dan benar. Seperti tadi yang disampaikan Mas Budi mungkin ya. Belum bisa nih memilah mana uang pribadi dan uang usaha. Dan ini terjadi hampir di banyak usaha kecil yang di banyak usaha ada di Magelang mungkin ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau secara teori nih, wirausaha itu kayak apa sih Mas Budi? Kalau secara teori wirausaha itu kan kalau kita bedah dari kata-katanya, wira itu kan berarti mandiri, usaha itu ya berusaha. Itu berarti artinya mereka tuh dapat memunculkan sebuah kegiatan ekonomi secara mandiri. Nah, berwirausaha bukan berarti kita yang mencari kerja atau mengikut orang, tapi kita yang membuat orang lain ikut kepada kita atau artinya bekerja kepada kita, seperti itu. Oke, berarti menciptakan ide menciptakan gitu ya? ide, betul, seperti itu. Terus siapa aja nih yang bisa berwirausaha sebenarnya? Kalau ditanya siapa saja yang bisa berwirausaha, nah sebenarnya bisa semuanya. Nah, kalau dari yang saya baca, sebaiknya wirausaha itu tuh dimulai dari sejak dini. Jadi mindset berwirausaha itu memang sebaiknya tuh ditanamkan sejak dini. Yaitu dininya tuh sejak kapan? Sejak bisa jadi sejak TK, SD. Jadi itu mental berwirausaha tuh sudah seharusnya mulai dibangun. Nah, karena kalau ketika kuliah pun sebenarnya tidak terlambat juga sih untuk memulai wirausaha. Namun jika sudah mulai umur semakin bertambah, nah pemikirannya semakin kompleks, dia semakin memiliki rasa gengsi. Nah, itu yang menjadi PR kadang-kadang di wirausaha ya. Kadang-kadang sebenarnya kan it's okay kalau kita misalnya berjualan tadi, contohnya tadi bisnis cuci sepatu atau baju atau bahkan sendal. Nah, itu kan adalah mindset ya. Jadi ketika kita berjualan hal yang dianggap remeh oleh orang tuh nggak usah malu. Sebenarnya itu semua orang. Jadi jawabannya tuh semua orang sebenarnya bisa berwirausaha seperti itu. Oke, sebenarnya ada uang di mana-mana ya. Ada. Cuma kita belum melihatnya aja potensi dari apa yang ada di sekitar kita dan bisa menghasilkan uang dengan wirausaha. Nah, terus nih kalau misalnya nih sudah mulai dipupuk, terus mulai nih terbesit keinginan. Oh, kayaknya bisa potensi nih. Ini ada tetangga nih jualan kering gitu kan ya, tapi masih manual, masih dibungkusin di rumah, belum dikasih label. Bisa nih jadi misalnya bisa kita manfaatkan. Misalnya kita bikin brandingnya dia, ngasih stiker, jualin online dan sebagainya. Nah, terus kan udah ada ide nih, terus gimana nih meninggikan atau menumbuhkan hasrat atau jiwa kewirausahaan di kita tuh gimana nih Mas Budi, kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya, kalau ditanya tadi jiwa ya, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Ketika dia sudah punya pemikiran tadi ya, sudah bisa melihat peluang. Jadi kan kunci pertama dia bisa melihat peluang. Artinya dia sudah bisa melihat potensi, wah tetangga saya ada nih jualan keripik tapi masih no brand ya, artinya belum ada brand. Dia terpikirkan untuk membuat itu menjadi kemasan-kemasan lebih kecil, diberikan brand, nanti dijual secara online, itu pun bisa. Nah, itu dinamakan reseller ya, tentunya dengan izin dari si produsennya yang pertama. Dia terbantu, barangnya cepat terjual, nah dia juga mendapatkan untung juga si orang menjadi reseller ini. Nah, untuk mengembangkan jiwa wirausaha sebenarnya itu kembali lagi ke diri sendiri ya. Kira-kira kita tuh benar-benar niat gak sih berwirausaha? Kalau dia mentalnya memang selama ini lebih nurut, maksudnya bukan nurut ya, lebih kayak tidak ada inisiatif, itu jarang memiliki inisiatif, ya sudah, mungkin memang dia tuh secara passion cocoknya menjadi pekerja. Tapi kalau jiwanya dalam hatinya itu, pikirannya itu selalu ingin berontak, wah saya ingin lebih nih, ini tuh kurang, kreativitasnya tinggi, inovasinya tinggi gitu, jiwa inovatifnya tinggi, itu sangat sayang sekali kalau dia hanya menjadi pekerja. Nah, itulah yang sedang dibangun juga kurikulum kita di Untidar. Arahnya nanti para mahasiswa ketika berwirausaha itu ada beda antara wirausaha yang lulusan, misalnya lulusan yang tidak pendidikan tinggi sama pendidikan tinggi. Nah, kalau hanya sebatas wirausaha yang jualannya katakan tidak bersifat berdampak kepada masyarakat, itu kan sangat sayang sekali. Nah, itu yang jiwa wirausaha yang mulai kita pupuk dulu, itu mulai dari semester 3 ya. Jadi semester 3 biasanya tuh nanti mulai dikenalkan dengan mata kuliah kewirausahaan. Nanti kita bimbing lagi terus menerus, nanti kita dorong juga untuk mengikuti program-program perlombaan wirausaha. Nah, harapannya setidaknya dia mencoba dulu gitu bersama tim, diskusi untuk membuat bisnis apa, melakukan riset, lalu melakukan tindakan real. Nah, harapannya dia nanti mencintai kegiatannya tersebut itu. Jadi itu yang kalau jiwa wirausaha di tingkat mahasiswa ya, kalau berbicara jiwa wirausaha di tingkat
umum atau masyarakat. Nah, untuk membangkitkan lagi ya wirausaha, misalnya dia selama ini mendirikan usaha karena dia mohon maaf misalnya karena kepepet ya, maksudnya karena dia tidak ada pilihan lain selain berjualan, misalnya berjualan gorengan atau berjualan ya laundry misalnya, atau bisnis apapun gitu ya, karena dia motif berwirausaha itu karena kepepet. Itu kan sebenarnya bisa juga dikembangkan jiwa kewirausahaannya dengan cara apa? Dia rajin mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan yang disediakan oleh dinas tempat. Setidaknya dia, walaupun bisnisnya tadi gorengan, kan gorengan kita tidak bisa anggap remeh loh, itu untungnya besar sekali. Kalau dia dari gorengan nanti menjadi restoran besar, mengembangkan lini-lini jualan makanan lain, itu kan sangat bagus. Mungkin seperti itu sih. Oke, jadi ternyata ini untuk membuat usaha atau wirausaha sendiri itu nggak bisa stuck di situ ya? Nggak bisa, iya. Karena ini dinamis sekali ya, maka itu memupuknya atau terus mempertahankan tetap tetap kreatif dan sebagainya. Tadi dikatakan Mas Budi bahwa jangan berhenti untuk belajar. Betul. Ya, belajar boleh mengamati sekitarnya, boleh ikut pendampingan, boleh ikut workshop dan sebagainya. Nah, tadi ada satu poin nih yang menarik. Ternyata nih di Untidar banyak sekali ya program untuk istilahnya memupuk gitu ya, memupuk jiwa-jiwa kewirausahaan. Nah, ini salah satunya apa nih? Mungkin ada beberapa teman yang nonton podcast hari ini yang belum tahu. Kira-kira Mas Budi bisa nggak spill gitu pendampingan kewirausahaan itu ada apa aja di Untidar? Ada, kalau di Fakultas Ekonomi ya misalnya contoh, saya rasa tuh di setiap fakultas tuh sudah mulai membangun ya. Jadi Fakultas Ekonomi itu ada pendanaan untuk persiapan PMW ya. Jadi itu nanti PMW tingkat fakultas lah bahasanya. Jadi PMW tingkat fakultas, PMW itu apa? PMW itu adalah program mahasiswa berwirausaha. Jadi di Fakultas Ekonomi kami menganggarkan 2 juta rupiah untuk mahasiswa per tim mahasiswa yang terpilih. Jadi total timnya itu ada 10, jadi masing-masing mendapatkan 2 juta. Jadi kami menseleksi menjadi 10 tim, nah masing-masing mendapatkan 2 juta. Memang 2 juta ini relatif ya, ada yang menganggap uang ini besar atau kecil untuk bermulai wirausaha, tapi kan itu relatif ya. Sebenarnya kalau mahasiswa bisa memanfaatkan itu dengan baik, itu sangat bagus. Nah, PMW ini kami harap, jadi programnya ini PMW ketika mereka sudah dinyatakan sebagai penerima dana PMW, langkah selanjutnya adalah kami dampingi, berikan pelatihan tingkat awal, kami undang narasumber untuk mendampingi mereka. Nah, mereka menjalankan wirausaha itu bersama timnya. Nah, di sini juga kami pantau seberapa kompak sih mereka dengan timnya. Karena kunci dalam berwirausaha itu kan pasti ada aja potensi-potensi konflik ya. Nah, bagaimana mereka memanage itu? Jangan sampai konflik dalam timnya terus mengakibatkan bisnisnya hancur lebur ya. Jangan seperti itu. Nah, itu yang membuat yang kami fokuskan agar mereka tuh selalu kompak. Ya, alhamdulillah 2 tahun berjalan ini di Fakultas Ekonomi, PMW ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kalau di tingkat UNIF tuh di bidang 3 itu juga ada PMW ya. PMW di tingkat universitas. Untuk nominalnya saya kurang paham. Tapi di situ malah di tingkat UNIF ada PMW untuk mahasiswa dan juga PMW untuk Ormawa atau organisasi mahasiswa. Itu sangat lumayan juga untuk mengembangkan tadi jiwa wirausaha mereka. Jadi sebenarnya kuncinya sekarang ini kalau mahasiswa aktif itu akan proaktif juga sebenarnya mencari info tersebut. Oke, berarti bisa banget ya mahasiswa mulai berwirausaha. Dan di Untidar itu difasilitasi ya buat teman-teman misal pengen nyoba gitu pengen nyoba. Ada kok wadahnya di masing-masing fakultas. Jadi tinggal aja cari yang namanya gugus kewirausahaan masing-masing fakultas. Iya, betul. Oke, dan sudah banyak yang berhasil ya? Sudah. Kalau kemarin itu di tim PMW Fakultas Ekonomi itu ada yang tembus di tingkat nasional di P2MW ya, dulu namanya KBMI atau Kompetisi Bisnis Mahasiswa Indonesia. Itu ada 1 tim berhasil tembus tingkat nasional. Artinya itu kan menjadi pelopor ya, harapan kami itu menjadi getak tular gitu ketika ada 1 mahasiswa yang berhasil tingkat nasional. Dan bisnisnya itu sebenarnya sederhana. Kalau Mbak Dani tahu, itu bisnisnya itu adalah souvenir. Jadi souvenir untuk pernikahan, jadi souvenir dari kayu. Kayu-kayu itu berupa centong, berupa mangkuk kayu atau sendok kayu. Sebenarnya sederhana dan harganya cukup terjangkau, tapi ternyata bisnis yang kecil seperti itu tuh potensinya cukup besar. Jadi banyak pasangan-pasangan muda-mudi di sana yang pesan ke tim mahasiswa ini, pesan tim ke mahasiswa untuk minta dibuatkan souvenir.
ada juga untuk souvenir-souvenir acara-acara lain. Kan sebenarnya di Indonesia ini kan budaya kita sangat kental ya, banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah guyup gitu. Sebenarnya untuk bisnis masuk ke situ tuh potensi sekali, sama seperti apa bisnis yang parcel, dulu parcel ya, kalau sekarang tuh bisa hampers. Nah itu sebenarnya masih sangat potensial. Oke, jadi kayak buket sama itu juga ya. Nah, tadi kan sudah ada ide, sudah ada pengembangan, terus mahasiswa bisa banget nih untuk mengembangkan usahanya, difasilitasi juga sama universitas. Satu lagi gini Mas Budi, apakah cukup itu aja? Apakah perlu semacam legalisasi dalam usaha mereka? Kayak sekarang kita tahu ada istilah NIB, terus nanti berkembang juga ke NPWP usahanya dan sebagainya. Apakah itu bisa juga untuk teman-teman yang baru aja merintis usaha? Kalau berbicara awal mendirikan usaha, itu memang masih jauh ya dari legalitas. Jadi harapannya itu yang penting jiwanya berkembang dulu. Kalau dalam PMW Fakultas Ekonomi itu kami memang di output, harapannya nanti di akhir ya, laporan akhir itu juga melampirkan adanya NIB. Nah harapannya kenapa NIB? Karena ketika mereka nanti sudah keluar NIB, nanti mengikuti kompetisi wirausaha tingkat nasional itu lebih mudah harapannya. Karena banyak kompetisi tingkat wirausaha tingkat nasional itu mensyaratkan NIB. NIB itu apa? Nomor induk berwirausaha. Jadi sebenarnya itu buat mereka juga harapannya biar bisnisnya lebih sustain atau berkelanjutan, dan kedepannya mereka bisa mengikuti kegiatan perlombaan wirausaha lainnya. Jadi kalau mahasiswa di Untidar sini, misalnya mereka, yaudah kami diriin bisnis, tapi hanya ingin mengikuti pendampingannya saja tanpa mengikuti perlombaannya. Kalau itu ya monggo, misalnya NIB-nya nanti diurus setelah beberapa tahun kemudian setelah bisnis settle, itu it's okay. Tapi kalau memang inginnya ikut kompetisi, oh saya coba pengen ikut nih, ada PMW tadi ya, ada P2MW. Nah itu mereka harus mempersiapkan legalitas, karena legalitas itu penting, memang legalitas itu penting. Salah satunya nanti mereka dapat mendapatkan pendampingan ya lebih luas lagi dari dinas, dari pemerintah, bahkan itu bisa juga mendapatkan bantuan nanti dari pemerintah, bisa berupa dana atau berupa fasilitas lain. Jadi sebenarnya nggak rugi kok punya NIB seperti itu dan punya NWBP. Oke, terima kasih sudah banyak sekali informasi, ilmu juga sharing tadi dari Mas Budi Hartono. Untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast hari ini, banyak sekali informasi yang kita terima dari Mas Budi Hartono, utamanya tentang wirausaha. Sekali lagi bahwa wirausaha itu bisa dimulai dari sedini mungkin. Misal nih dari ngajakin, apa sih sekarang ada wirausaha D kalau nggak salah di TK atau di SD ya, mulai dari itu mulai terpupuk nih, oh wirausaha itu seperti ini, gimana sih cara menjual, ngobrol sama orang, berjualan bareng dan sebagainya. Lalu tadi seperti yang disampaikan sama Mas Budi juga, kalau punya usaha jangan pernah sekali-sekali stuck atau nyaman dalam keadaan yang sekarang Anda sudah alami, karena dunia ini tetap berputar atau tetap harus fleksibel gitu kan. Yang dulu kita masih jualan apa sih, barter, terus ada munculnya uang, sekarang udah bayarnya udah pakai OVO, udah pakai QRIS dan sebagainya. Nah maka itu kita harus juga fleksibel dengan mengembangkan usaha dari kita. Dan satu lagi, Untidar punya fasilitas untuk teman-teman semuanya yang mungkin pengen nyoba nih gimana sih rasanya jadi wirausaha, gimana sih cara ngelola uang 2 juta rupiah dan akhirnya bisa jadi, mungkin bisa jadi 4 juta, bisa jadi 6 juta, yang tentunya jangan sampai jadinya 1 juta gitu ya, jadinya rugi dong ya. Nah tentunya langsung aja hubungin gugus kemahasiswaan fakultas masing-masing, jangan takut, jangan gengsi tadi ya dari Mas Budi ya, kalau mau wirausaha kamu gengsi selesai gitu kan ya, karena kamu nggak akan berkembang dan cuma stuck di situ aja. Terima kasih atas hari ini dan semoga aja kita bisa jumpa lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar dengan topik-topik lain yang lebih menarik. Saya Dani, mohon pamit untuk podcast hari ini. Sampai jumpa lagi.